Apa yang bikin Vivi yakin pacaran sama Alvendra Dewangga back timnas gak takut buang waktu? Aku bosen, aku kan orang yang bosenan kan, jadi pengen yang lebih menantang gitu. Selama aku single, nggak cuma dia doang yang deketin. Tapi Dewa berapa lama perjuangan? Dewa ini sempat aku cuekin. Apa yang bikin Vivi yakin kalau Dewa adalah the perfect one-nya Vivi? Bucin, tapi ini bukan aku yang bucin, dia yang bucin. Let's say lo diselingkuhin sama Dewa. Aku nggak gitu lagi orangnya. Kalau tipikal diselingkuhin ya udah, aku juga nggak rugi gitu. Hai guys, nama aku Vivi Novika. Biasanya buat kalian yang nggak tahu aku atau yang udah tahu aku dulunya berkarir di entertainment dan kebanyakan orang tuh taunya aku di e-sports atau aka atlet e-sport. So di sini aku pengen ngejawabin beberapa pertanyaan dari kalian semua yang udah nge-DM aku, yang udah komen-komen aku. Ini seperti Q&A gitu maybe. Here we go. Apa pengalaman paling seru selama terjun di dunia e-sport? Mungkin lebih ke turnamen, karena kalau turnamen tuh lebih ke banyak tantangannya gitu sih. Kan nggak semuanya orang tuh bisa up perform gitu kan, kadang ada yang underperform. Jadi harus siap-siap sama hujatan netizen yang di luar expect kita. Positifnya yang kita ambil tuh bisa membangun mental. Sejujurnya apa hal yang paling gak enak selama berkarir di e-sport? Mungkin kesehatan, karena kan aku sambil live streaming kan. Nah aku live streaming tuh dalam 1 bulan 20 hari, dan 1 hari aku live 16 jam di bangku tanpa istirahat. Jadi kayak harus stay on cam gitu, gak boleh hilang dari cam. Jadi 16 jam untuk hari pertama sampai kelima itu kayak bilangnya ngejar jam sih guys. Jam tidur paling ya kalau misalkan lagi punya acara atau apa kayak kurang tidur mungkin, tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Si jamnya itu emang tertentu nggak sih, sore atau malam atau bahkan pagi? Oh nggak, tergantung aku, kan aku morning people nih, jadi aku yang inin waktu, bangunnya pagi. Memutuskan pensiun dari atlet e-sport, apa yang bikin Vivi yakin dalam mengambil keputusan keluar dari zona nyaman? Karena aku ngerasa aku udah ngedapetin semuanya di e-sport tuh gampang gitu. Jadi menurut aku bosen. Aku kan orang yang bosenan kan, jadi pengen yang lebih menantang gitu. Masukannya besar ya? Sama sih, lumayan. Seruan mana jadi atlet e-sport atau pemain sinetron? Sama-sama seru sih. Kalau misalkan atlet kayaknya lebih ke aku hobi game, tapi kalau misalkan untuk entertainment aku passion. Jadi berapa sinetron yang pernah kamu mainin? Sekarang aku lagi jalanin web series, itu sinetron Dear Dosen, stripping tiap hari. Ya lumayan sih. Itu yang untuk saat ini. Kalau sebelumnya itu ada 1, 2, 3, 4 kayaknya. Perannya variasi? Perannya variasi, cuma pertama kali aku antagonis di sinetron ini. Biasanya aku yang tersakiti. Au. Ujian. Apa yang bikin Vivi yakin pacaran sama Alvendra Dewangga back timnas gak takut buang waktu? Enggak, karena aku sebelum aku sama dia kan aku single 2 tahun. Aku emang gak mau pacaran tuh dulunya. Kan aku punya target kan, aku pengen beli rumah. Sama ada yang satu kayak private gitu, lebih berhubung ke orang tua. Tapi yang rumah tuh aku ngerasa udah bisa mencukupi untuk beli rumah. Terus ya saatnya aku kayak pengen nyari yang buat nikah gitu. Terus dapetnya Dewa, nggak yang kayak menye-menye ntar sok gitu, kayak ntar besok, ntar ya nanti aku bakal gini kok. Kalau dia nggak kayak gitu, jadi yang pasti-pasti aja. Aku juga termasuk orang yang selektif sih, jadi selama aku single nggak cuman dia doang yang deketin, dan banyak tapi kayak dibilang ghosting juga enggak sih, cuman aku bener-bener milih, jadi nggak mau salah pilih lagi. Yang penting kayak nomor 1 disuka sama orang tua aku sih, bertanggung jawab juga. Sejujurnya Vivi pernah khawatir dengan karirnya Dewangga nggak? Sering. Kan kita nggak ada yang tahu kan di lapangan apa yang bisa terjadi, kan semua tuh bisa terjadi gitu. Jadi kayak khawatir aja. Selain itu fine-fine aja sih. Kayak misalkan dia mau karir di luar negeri, aku nggak masalah. Karena kan aku bilang ke dia, kalau kamu berkarir di luar negeri ya pergi aja. Nanti aku bisa nyamperin gitu kalau aku kangen kayak gitu-gitu. Jadi ya nggak masalah sih. Nggak yang kayak orang-orang ngiranya aku bakal bikin karir dia stop apa mah, enggak. Aku aku malah dukung, karena kan aku bukan tipikal orang yang clingy gitu loh. Jadi kayak ayang aku mau sama kamu terus, kamu nggak boleh jauh-jauh. Aku nggak gitu, karena aku punya kesibukan sendiri juga. Apa yang bikin Vivi yakin kalau Dewa adalah the perfect one-nya Vivi? Dia berani sama orang tua aku sih. Itu first impression aku ke dia. Jadi nembaknya langsung tidak pernah tua? Nggak nembak. Oh enggak? Enggak, kayaknya zaman sekarang tuh udah nggak ada nembak-nembakan deh. Terus gimana ininya? Menjalin ikatannya gimana tuh? Ketemuan,
Terus ya udah so sweet gitu. Lama-lama Orang tua ya, mama papa gitu. langsung kayak dia berani gitu. Kalau yang biasa kan aku ajak mendadak gitu ke rumah, rata tuh nggak ada yang berani gitu. Kak, lo orangnya setia banget ya sampai nggak bisa berteman dengan cowok. Aku lebih ke menutup diri sih, karena kalau aku udah punya cowok, aku tuh males terlalu banyak teman cowok gitu. Kayak punya teman cowok ya udah. Aku punya sih teman cowok, tapi nggak yang sampai intens banget gitu, biasa aja. Tapi sebelum aku punya cowok juga emang orangnya malas. Jadi kayak aku di chat nih sama cowok, aku nggak yang fast respon. Kayak aku pokoknya kayak gampang ilfeel gitu. Jadi kayak sekedar chat, tapi nggak yang gimana-gimana sih. Tapi Dewa berapa lama itu perjuangan? Dewa ini sempat aku cuekin. Jadi dia ngechat itu di DM. Awalnya nge-DM terus, nge-DM aku nggak respon. Dia nge-DM terus sampai komen-komen. Kan biasa kalau orang komen di Instagram itu bakal direspon sama netizen kan, bakal tahu. Jadi aku tahu dia dari sana. Sebenarnya aku nggak tahu. Akhirnya terpilih ya. Ya, alhamdulillah. Vivi udah siap nikah muda belum dan mau punya anak berapa? Aku siap-siap aja sih, karena menurut aku nikah itu nggak mandang umur. Yang penting tanggung jawab sama mental. Karena kan nikah itu butuh mental kan. Kalau misalnya nggak punya mental ya, yang ada tuh ribut terus, berantem, dan emosinya harus dikontrol. Belum mau, aku mau bucin dulu. Wih, lo pacaran halal. Iya, mau pacaran dulu. Tapi kalau berandai-andai mau punya banyak anak atau gimana? Mau 2 aja. Jujur sebenarnya bete nggak kalau hubungan Kak Vivi dan Dewa banyak yang diposting di sosmed Dewa. Aku pernah sih kayak risih sama satu media yang menyudutkan aku kalau aku yang mematikan karir Dewa. Sempet bukan mematikan sih, tapi kayak menjadi alasan kenapa Dewa tuh underperform gitu. Aku sempet DM, nah orang tuh langsung hapus postingannya karena menurut aku tuh menyinggung sih, bukan yang gimana sih. Mungkin mereka kayak belum tahu aku juga, udah nggak masalah. Tapi orangnya minta maaf kok, medianya. Itu media bola juga guys, by the way. Tapi kalau misalkan di akunnya Dewa gitu, kalau dilihat kan rata-rata postingan dia tentang bola. Jarang foto kamu diposting, itu kamu masalah nggak? Enggak. Dia pernah sih kemana posting foto aku di slide gitu, dia aku kayak aneh aja lihat kok mau posting sih. Orang-orang tuh ngirain aku yang minta post, enggak. Aku lebih ke ya udah aku yang post aja, kamu gak usah post gak apa-apa. Kalau pertanyaan tadi tanggapannya sih itu gimana? Oh nggak apa-apa, justru dia juga kesel karena bukan aku alasan dia underperform. Tapi dia komen di situ. Enggak, aku SS ke dia. LDRan sama Ayang Acu, spill tips LDRan. Aku bukan terlalu orang yang clingy gitu, jadi masing-masing lu gua. Jadi lu kerja keras untuk kita, gue juga kerja keras buat kedepannya gitu. Jadi masing-masing, karena mindset aku tuh cewek itu nggak boleh bergantung sama cowok. Cewek itu harus independen, harus punya penghasilan. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu cowok bakal mikir, lu juga hidupnya karena gue, lu dibiayain sama gue. Enggak, aku nggak mau yang kayak gitu. Aku maunya gue juga punya duit loh, jadi nggak direndahkan. Setiap hari ada telepon-teleponan gitu-gitu. Ada 24 jam tanpa mati HP-nya. What? Bucin. Tapi ini bukan aku yang bucin, dia yang bucin. Cuman kayak aku ya udah. Sampai sleep call gitu. Sleep call sampai HP mau meledak. Biasa kalau anak muda kan sleep call. Bulan apa yang jadi motivasi Vivi? Aku kalau dibully pernahnya SMP, pernah dibilang gak usah berkarir ketinggian, gak usah mimpi ketinggian, lu gak akan berhasil, lu gak akan bisa dapetin apa yang lu mau gitu. Ya udah aku waktu itu diem aja sih, karena aku emang dibully dulunya. Dan semenjak dari bully itu aku nggak pernah ngerasa, oh aku nih nggak kayak gitu, aku nggak akan bisa berhasil gitu, nggak. Malah aku jadiin bulian itu sebagai aku mikir, aku kedepannya harus apa ya, harus kayak ngelakuin apa ya supaya aku tuh bisa ngebangun diri aku sendiri gitu. Terus kayak pelan-pelan aku coba tanpa orang tahu, perkataan yang bilang sembunyikan prosesmu, tunjukkan hasilnya kayak gitu. Ya aku kayak diem-diem, aku ngasih tahu. Pas aku sempet posting juga, sebelum posting sih kayaknya orang-orang emang udah tahu beritanya, mungkin dari IG mamaku atau apa. Jadi kayak orang-orang tuh udah kayak ada yang ngebela aku, setiap ada yang bully pasti ada yang ngebela. Karena emang itu orang-orang yang ngebela orang yang lebih tahu aku dulu, dan bukan followers yang sekarang-sekarang sih. Pembuktiannya apa? Aku di umur 18 tahun pernah pengen punya satu mobil, dan aku mulai beli mobil itu pas aku SMA 1. Aku ngerasa itu belum cukup karena aku masih punya tujuan lain lagi, kayak yang aku bilang, impian aku sebelum nikah aku mau beli rumah buat orang tua. Dan di umur 21 tahun alhasil alhamdulillah aku bisa beli rumah juga. Hai yang pernah bully gue, semangat ya. Aku tunggu berhasilnya kamu. Nyesel gak dulu sempet ngebatalin kuliah kedokteran padahal udah keterima? Aku sampai sekarang kalau ditanya gini galau sih, karena aku masih pengen ngejar dokter, cuman kayak aku pikir waktunya udah gak ada gitu. Tapi masih pengen jadi dokter? Masih. Nggak mau juga lagi?
Waktunya. Seandainya bisa memutar waktu dan kembali ke saat Vivi diterima di jurusan kedokteran, Vivi akan... Aku bener aja ya? Aku dulu pengen spesialis paru-paru sih. Aku kan dulu kehilangan papa aku karena rokok, jadi aku benci orang yang ngerokok. Jadi aku mikir kayak, aku pengen jadi dokter spesialis paru-paru, jadi itu motivasi aku. Tapi kalau seandainya punya kesempatan lagi, Pengen, kedokteran lah. Sekarang aku kuliah juga, tapi hukum. Cuman aku cuti, nggak aku selesain, padahal udah mau skripsi. Jadi kayak, ya udah aku tinggalin aja. karena nggak serak. Tapi semester sama-sama ngebantuin orang kan, aku mindset aku mikirnya gitu. Kalau kedokteran kan ada prakteknya gitu loh ke manusia langsung, kalau hukum kan beda. Apa kisah termistis yang pernah Vivi alamin? Aku sampai sekarang kayaknya sering deh, jadi kayak aku tidur suka ketindihan gitu. Solusinya aku juga setiap mau tidur gitu, aku denger lagu. Terus kalau misalkan hal termistis, paling aku pernah ke Thailand. Singkat cerita tuh, aku tinggal di satu apartemen. Nah, apartemen tuh nggak ada orangnya, tapi ada beberapa 1-2 orang. Cuman di lantai yang berbeda. Kebetulan pas aku dapat kamar tuh satu lantai aku cuman aku sama kakak aku. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Atasnya juga nggak ada, adanya tuh di lantai atasnya lagi, tapi di ujung beda lah kayak atap kita gitu, lurus ke atas gitu beda. Terus kayak tiap malam tuh suka ada yang ngegerek bangku. Terus pas ditanya ke resepsionis, orangnya tuh bilang nggak ada yang tinggal. Terus abis itu aku kan sebulan di Thailand tuh, aku hari ke-8 baru nyadar kalau di kamar aku tuh ada mangkok di balik gitu, di balkon. Biasanya kalau orang bilang sih kasih makan ke hal-hal yang kayak gitu ya. Kamu nggak pernah lihat? Enggak. Ngerasain? Ngerasain ada. Aku waktu itu mata batinnya masih ketutup, jadi kayak aku dikasih tahu sama kakek aku video call, katanya di WC aku tuh ada anak kecil sama kakaknya. Terus habis tahu gitu, pindah kamar atau masih di sini? Enggak, katanya hantunya masuk ke aku, jadi kayak aku biasa aja. Aku nyalamin ini tuh sering, kayak dimanapun kalau ketemu hal-hal yang kayak gitu suka aku. Tapi kamunya nggak takut? Paling berat doang. Karena kalau justru kalau kita takut dia seneng nggak sih? Tapi kamu pernah lihat sosoknya gitu nggak sih? Nah, aku pas ke Semarang lagi makan durian, aku pernah ngeliat sesuatu yang gede hitam gitu. Terus itu tau lah, wowo. Terus habis itu aku pulang dari tempat durian itu kan di perdesaan gitu kan. Pas pulang-pulang aku langsung sakit, masuk rumah sakit. Karena itu juga kondisinya aku lagi datang bulan. Karena kan kalau misalkan yang kayak gitu tuh datangnya pas kita datang bulan, kita lagi kotor gitu. Soalnya aku dulu nggak percaya kayak gituan sih guys, tapi percaya nggak percaya ada. Tapi sini aman ya? Aman. Aman. Aman guys. Aman guys. Sampai pulang. Dapat peran Selin di tokoh antagonis, ada kesulitan nggak dalam berakting? Enggak, karena dulu aku sebelum berakting ini aku request, aku pengen nih sekali antagonis, karena aku pengen cobain gitu. Tapi kamu kayaknya kalau ngomong kan lemah lembut ya? Gimana marahnya? Kalau di dalam peran aku paling lebih ke ngejatuhin orang sih, jadi kayak Jatuh. bukan gitu, bukan, paling kayak ini apa ya, ih lu miskin bukan level gue gitu, kayak lebih ke sana. Nggak bisa. Aduh lagi pengen senyum lagi. Ini level 1 coba level berikutnya. Let's say lo diselingkuhin sama Dewa. Aku nggak gitu lagi orangnya, kalau tipikal diselingkuhin ya udah, aku juga nggak rugi gitu. Karena aku lebih mikir kualitas cewek itu jangan bergantung sama satu cowok. Kalau misalkan lu dibrengsekin sama cowok, brengsekin balik gitu. Jangan yang galau kayak seakan-akan dunia milik dia doang gitu loh. Ada self reward terbaik yang Vivi kasih ke diri sendiri. Oh aku orangnya tuh suka me time, aku suka spa, aku suka salon. Tapi aku nggak suka yang kayak lebih ke muka, aku nggak suka karena aku nggak suka skincare gitu. Tapi kalau rambut aku suka banget. Kata kenapa ya? Hobi ya. Aku suka jalan-jalan. Sebelum ada project ini, aku tuh biasanya setiap 1 bulan sekali aku ke Bali. Jadi kayak yang penting pergi gitu kemanapun gitu. Bukan yang tipe beli barang-barang ya buat di sini ya? Enggak. Kalau lagi butuh aja aku belinya buat yang butuh, bukan yang buat ngikutin tren atau apa enggak. Baju pun nggak? Enggak. Aku tuh inget kata mamaku, beli yang penting karena uang tuh penting buat masa depan. Kita nggak tahu kapan kita jatuh, kapan kita naik, kan ada waktunya gitu. Jadi nggak selalu kita tuh di atas. Apa target hidup Vivi 5 tahun ke depan? Aku pengen jadi Ultraman. Enggak. Aku pengen jadi YouTuber hewan. Jadi kayak punya hewan-hewan langka gitu. Oh tapi kamu punya ini hewan peliharaan? Punya Apa? kucing. Dulu aku pernah punya gecko, tapi itu biasa aja sih. Terus aku pengen punya gecko tuh kayak kadal, tokek gitu. Terus aku pengen beli iguana kan kemarin. Terus aku mikir aku belum pindah rumah, nanti aja deh. Kayak aku baru setup gitu mau punya hewan-hewan aneh. Seandainya satu harapan Vivi bisa terkabul dalam waktu dekat, Vivi mau pengen keliling Indonesia kali ya. Pas honeymoon
Enggak, pas gini-gini aja nih, pengen travel kayak keliling Indonesia karena aku suka yang Indonesia gitu, yang tema-tema Indonesia gitu. Kayak yang lebih ke nature, alam gitu. Yeay, udah selesai. Nah, buat kalian jangan lupa saksiin Yakin Tahu di official Trans 7. Nah, buat kalian yang pengen tahu aku lebih lanjut, kalian bisa follow Instagram aku di Vivi Novika, I-nya 2, VIII. Terus YouTube aku Vivi Novika dan TikTok aku sama. Dadah semuanya, hope you like it.